Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Sayyiduna Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah laula khamsun lasaran nasu kulluhum salihin. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah kullama izdadtu ilman izdadtu ilman bijahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami Jabal Ar-Rahmah, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua lingkungan di wilayah Alam Asri 3 Biladago, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang tidak bisa saya sebut, saya tata semua namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh hari Sabtu ini Allah memperkenankan kita bertemu bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap aktivitas ketaatan kita kepada Allah dibalas oleh Allah dengan mendapatkan ridhonya. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang sahabat yang sekaligus sebagai sepupu beliau, sekaligus sebagai menantu beliau. Kita mengenalnya dengan sebutan Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa hadis Rasulullah yang berkaitan dengan keutamaan beliau. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu, dan gerbang untuk masuk ke dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada hadis lain dalam Sahih Bukhari, bisa dicek di hadis ke 4206 atau di hadis Sahih Muslim hadis ke 2407. Di situ ada dikutip oleh penyusunnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyannar rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa yuhibbu rasulahu
wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fada'a aliyan faba'athahu biha. Sabda Rasulullah SAW, aku benar-benar, kata Nabi, sungguh benar-benar aku akan memberikan royah. Royah itu bendera kepemimpinan, ya. Di saat Nabi melakukan peperangan. Esok hari, kata Nabi. Kepada siapa Nabi akan memberikan bendera kehormatan itu? Yang akan memimpin perjuangan kaum muslimin untuk memperoleh kemenangan. Rajulan, kata Nabi, yuhibbullaha wa rasulah. Bendera itu akan diberikan kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi tidak hanya orang ini mencintai Allah dan Rasul, tapi Rasul memastikan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ya. Diperkuat oleh Nabi, yaftahullahu ala yadaihi, Allah memberikan kemenangan, ya, atas kedua tangannya. Jadi kalau bendera ini dipegang oleh orang ini, maka setiap perjuangan yang dilakukan dipimpin oleh dia, Allah akan memberikan kemenangan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan fada'a aliyan, maka dipanggillah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, faba'athahu biha, dan bendera royah itu diserahkan oleh Nabi kepada Ali karramallahu wajhah. Nah, di sini kita ingin mengutip salah satu kalam hikmahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dikutip di dalam kitab I'anatul Talibin. Apa kata Sayyidina Ali? Laula khamsun lasaron nasu kulluhum solihin. Seandainya tidak ada 5 hal, maka dipastikan seluruh umat manusia ini menjadi orang yang soleh. Ya. Jadi pemahaman kita, 5 hal inilah yang menjadi asbab, menjadi penyebab, ya, kita sulit menjadi orang yang soleh. Mana yang pertama? Al-qana'atu bil jahli. Qanaah kalau dalam urusan rizki bagus. Qanaah itu kan menerima apa adanya, merasa cukup dengan rizki yang sudah dianugerahkan oleh Allah, itu qanaah. Tapi kalau qanaah dalam ketidaktahuan, qanaah dalam kebodohan, itu sangat tidak bagus. Maka yang pertama yang menjadi penghalang kita menjadi orang yang soleh adalah al-qanaatu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Ini biasanya penyakit, ya. Bisa menghinggapi orang-orang yang sudah lanjut, sudah sepuh, sudah ditokohkan di masyarakat. Ngapain saya ngaji? Ngapain saya ke mushola? Dari kecil juga saya udah dapat ngaji. Sholat udah tahu kayak begitu. Ngapain kudu ngaji lagi? Nah, itu penyakit tuh, ya. Atau di kalangan tokoh agama, ya, merasa dirinya lebih alim, padahal ulama mengatakan fauqa kulli dzi ilmin alimun, di atas orang alim itu pasti ada orang yang lebih alim. Maka penghalang pertama ini yang perlu kita waspadai, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita jangan sampai melangkah, melakukan, ya, mengikuti sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semuanya, pendengaran, penglihatan, fuad nurani kita, ya, itu semuanya akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu ta'ala. Ilmu Allah itu luas, ya. Jangankan kita belajar tentang urusan ibadah, ya, gitu. Belajar tentang akidah sampai kapanpun tidak akan selesai, ya. Satu contoh ada di dalam
tafsir Al-Burhan fi Ulumil Quran, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi. Itu di muqaddimahnya, itu di akhirnya beliau mengatakan wa'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafraga umrohu, gitu ya. Sering disampaikan kalau Prof. Said Agil Husain Al-Munawar tuh kalau kajian diantaranya pernah ngebahas itu, saya masih ingat, ya. Di muqaddimah akhir kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, sang penyusun mengatakan, ketahuilah sesungguhnya satu cabang saja dari cabang-cabang ilmu Al-Quran, ya, orang ingin memperdalamnya, ya, maka dipastikan usianya akan habis sebelum cabang tersebut selesai dia perdalam, selesai dia tuntaskan mempelajarinya. Itu baru dalam kajian ulumul Quran, belum dalam ulumul hadis. Artinya belajar itu terus, jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Apakah belajar saja cukup? Tidak. Seorang ulama besar, ya, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, ya. Jadi dulu itu yang namanya Sufyan itu ada dua, ada Sufyan Sauri, ada Sufyan bin Uyainah. Kalau Sufyan Sauri sezaman dengan Abu Hanifah. Kalau Sufyan bin Uyainah sezaman dengan Imam Malik, gitu ya. Ada, masyaallah. Nah, kata Imam Sufyan bin Uyainah itu, beliau mengatakan laisal alim man ya'lamul khaira wasyarra. Bukanlah termasuk orang alim orang yang hanya sekedar tahu ini baik, ini buruk. Innamal alim man ya'lamul khaira fayattabi'u wa ya'lamus syarra fayajtanibu. Orang alim itu, kata Sufyan bin Uyainah, orang yang tahu kebaikan terus dia mengikutinya, melakukannya, mengerjakannya, dan dia tahu keburukan kemudian dia menjauhinya, menghindarinya. Nah, jadi tugas kita bukan hanya sebatas belajar, tapi mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Maka Imam Ghazali dalam salah satu kalam beliau mengatakan arba'atu aqsamin minan nas. Ada 4 tipe manusia, ya, kata Imam Ghazali. Yang pertama al-alimul amilu, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Siapa mereka? Alladzi ya'lamul haqqo wa ya'malu bih. Itu orang yang mengetahui tentang yang hak kemudian dia mengamalkannya. Fahuwa minan najihin. Nah, orang yang seperti ini termasuk golongan orang yang selamat, min ahli sa'adah wan najah, gitu. Dalam riwayat lain termasuk golongan yang akan mendapatkan kebahagiaan dan selamat. Yang kedua al-alimu ghairul amili, orang yang alim tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Siapa dia? Huwallazi ya'lamul haqqo wa la ya'malu bih wa huwa minal halikin. Itu orang yang mengetahui yang hak kemudian dia tidak mengamalkannya. Nah, orang yang model begini termasuk orang yang celaka, Imam Ghazali. Kemudian yang ketiga al-alimu al-jahilu at-talibu lil ilm, orang yang tidak tahu tapi dia mencari ilmu, mencari tahu, dia berusaha untuk belajar, mencari guru, ya, datang di majelis taklim, datang di pengajian. Siapa orang yang model begini? Kata Imam Ghazali, huwallazi la ya'lamul haqqo walakinnahu yatlubul ilma wa yas'a ilal hidayah fahuwa minan najihina insyaallah. Ya, orang yang tipe yang ketiga adalah orang yang tidak mengetahui tentang hak, akan tetapi dia mencari ilmu untuk bisa mengetahui tentang yang hak, wa yas'a ilal hidayah, dan dia berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah. Nah, orang yang model begini kata Imam Ghazali termasuk orang yang insya Allah akan mendapatkan
keselamatan. Ya. Kemudian tipe yang keempat, al-jahilu al-mu'ridu 'anil ilmi. Orang yang jahil, yang tidak tahu, yang bodoh, dan dia berpaling dari ilmu. Siapa dia? Huwallazi la ya'lamul haqqa wa la yatlubul ilma bal yu'ridu anhu, kata Imam Ghazali. Orang yang nggak tahu tentang hak, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti agama, dan dia tidak mau belajar, bahkan berpaling, menghindar gitu. Ya, anti dengan majelis ta'lim, alergi dengan pengajian. Kalau di masjid pengajian speakernya kencang, paling duluan komplain gitu ya. Nah, ada di tengah-tengah kita yang seperti itu. Nah, kenapa dia yu'ridu anhu, berpaling dari ilmu? Istikbaron wa jahlan, kata Imam Ghazali. Itu disebabkan karena kesombongan dan kebodohannya. Nah, ini 4 tipe manusia, ya. Maka yang pertama yang menjadikan asbab kita sulit menjadi orang yang soleh adalah merasa cukup dengan ketidaktahuan yang ada pada diri. Ilmu Allah itu luar biasa. Satu contoh tentang mahabbah saja ya, memahami mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Itu ulama mendefinisikan, mengekspresikan bentuk cinta kepada Allah itu luar biasa. Satu contoh ya, dalam kitab Hilyatul Aulia ada 7 para aulianya Allah itu yang mendefinisikan makna mahabbah dengan definisi yang berbeda. Imam Syakik Al-Balkhi, beliau mengatakan alamatu mahabbatillah ittiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ciri orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah, maka dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi itu kafah, bukan hanya sebatas ya dalam pandangan sempit kita, oh Nabi tahajud, oh Nabi duha. Nabi juga omongannya nggak pernah nyakitin orang. Nabi bergaulnya dengan masyarakat itu supel, luwes, nggak ada orang yang merasa tersakiti oleh Rasulullah, bahkan hatta musuh Allah sekalipun. Nah, tapi di tengah-tengah masyarakat kita ada orang yang merasa ahli masjid, ahli musola, ahli ilmu, ya merasa paling hebat, paling benar ibadahnya, kemudian dia menyakiti tetangganya, menyalahkan amaliyah orang lain yang enggak sama dengan amaliyah dia. Kenapa kita enggak saling menghormati sesama kita, sesama muslim, padahal syahadat kita sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kalau perkara furu'iyah, perkara cabang, yang satu kunut, yang satu enggak kunut, yang satu doyan tahlil, yang satu enggak doyan tahlil, di masyarakat biasa, ya, gitu. Nah, ini kita perlu hati-hati, ya. Jadi kata Syakik Al-Balkhi, alamatu mahabbatillah ittiba'u rasulih. Ada lagi kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ya, generasi pertama tabi'in. Beliau mengatakan man ahabballaha ahabba ta'atahu wa man ahabba ta'atahu kariha maksiyatahu. Orang yang cinta kepada Allah maka dia cinta sama ketaatan, gitu ya. Pokoknya semua perbuatan, aktivitas kebaikan, aktivitas ketaatan itu dia senang, ya. Kalau dia udah senang sama aktivitas ketaatan, maka sudah otomatis dia akan benci dengan kemaksiatan. Ya, itu yang kedua menurut Imam Hasan Basri. Kemudian ada yang ketiga menurut Ibrahim bin Adham, ya, seorang raja yang akhirnya hijrah, ya, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan menjadi wali min auliyaillah, Ibrahim bin Adham. Kata beliau apa? Man ahabballaha asarallaha ala ghairihi. Orang yang cinta kepada Allah maka dia akan lebih mementingkan Allah atas selain Allah. Kita suka lihat, saya pernah waktu ke daerah Cianjur Selatan tuh, ya, ke daerah gunung gitu, beberapa teman ada keperluan.
Nah, ada salah satu di antara teman kita itu di tasnya itu, di ranselnya itu ada sejadah, ada tasbih, bahkan ada kompas tuh penunjuk arah kiblat. Berarti memang ini orang niat nih. Dan setiap dia dimanapun, yang pertama dia tanya tuh udah masuk waktu sholat apa belum. Berarti orang yang model gini kan mementingkan ya ibadah kepada Allah dibanding aktivitas dia yang lain. Pasti yang pertama dia ada dimanapun, yang pertama dia tanya adalah udah masuk waktu sholat apa belum, gitu ya. Nah, orang kalau sudah begitu Pak, berarti di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada seorang khalifah yang dimasukkan oleh para ulama sebagai min khulafair rasyidin, padahal dia bukan generasi sahabat. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Apa kata ulama? Karena Umar bin Abdul Aziz yuraddidu qaulahu ta'ala. Satu saat Umar bin Abdul Aziz itu mengulang-ulang firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 24. Apa kalimatnya? Waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, mas'ulun itu kan akan diminta, karena sungguhnya mereka akan diminta pertanggungan jawab. Tuh begitu mendengar firman Allah itu, beliau baca ulang-ulang, kata para ulama, fabaka hatta balla lihyatahu. Beliau tuh langsung nangis ya, sampai jenggotnya itu basah dengan air matanya. Ada lagi Imam Daud At-Ta'i, dalam satu statementnya beliau mengatakan, inni la astahyi minallah ayyarani naiman tawilan. Aku ini malu, kata Daud At-Ta'i ya, Allah memandangku dalam keadaan aku tidur panjang, tidur lama. Maka Daud At-Ta'i itu terkenal di kalangan para ulama di zamannya orang yang jarang tidur malam ya. Kalau kita alhamdulillah malam masih nyenyak tidur ya, alhamdulillah nyenyak tidur masih sempat tahajud, nyenyak tidur masih sempat sholat subuh berjamaah, nggak bablas itu ya. Nah, Daud At-Ta'i itu karena saking malunya kepada Allah itu udah ya, di sisa-sisa akhir hidupnya itu sekitar 20 tahun lebih itu beliau sudah jarang tidur malam. Dia lakukan apa tuh? Aktivitasnya ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala itu ya. Itu baru dari sisi mahabbah ke Allah, belum mahabbah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Malik bin Dinar ya, dalam kitab Hilyatul Auliya tuh. Apa kata Malik bin Dinar? Masakinu ahli dunia ya yakhrujuna minad dunya wa madzaku ma atyaba fiha. Kasihan sekali orang-orang yang ahli dunia, yang hidupnya dihabiskan hanya untuk urusan dunia ya, pecinta-pecinta dunia. Apa yang disayangkan oleh Malik bin Dinar? Kharaju minad dunya, mereka keluar dari dunia, artinya wafat. Wa madzaku ma atyaba fiha, dan mereka belum merasakan apa yang paling manis, paling nikmat di dunia ini. Itu ya. Orang-orang bertanya kepada Malik bin Dinar, wa ma atyabu fiha, apa yang paling nikmat di dunia ini? Apakah makanan yang serba ada, atau punya istri cantik, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau harta berlimpah? Bukan. Kata Malik bin Dinar ya, ma atyabu fiha ma'rifatullah wa mahabbatuh ya. Yang paling nikmat di dunia itu adalah mengenal Allah dan mencintai Dia. Itu luar biasa ya. Para aulia dulu itu seperti itu, mengekspresikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, al-qanaatu bil jahli ini harus menjadi bahan evaluasi diri kita, bahan introspeksi diri kita. Jangan kita menutup diri ya, menutup hati kita untuk menerima ilmu ya dari siapapun, supaya kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Apalagi kalau wilayahnya sudah wilayah fikih, itu kan wilayah khilafiyah ya, wilayah khilafiyah dalam hal zakat,
dalam hal sholat gitu ya, bahkan dalam hal haji pun ya ada wilayah-wilayah khilafiyah yang diantara kita harus saling menghormati jika terjadi perbedaan gitu ya, kecuali kalau sudah masuk wilayah usul, wilayah pokok, wilayah syariat. Misalnya sholat zuhur kita 4 rakaat, tiba-tiba ada yang mengeluarkan statement sholat zuhurnya 2 rakaat, nah itu jelas tuh masuk wilayah usul, wilayah pokok. Masalah nanti Fatihah di dalam sholat masuk rukun atau enggak ya, apalagi urusan bismillah perlu dibaca saat baca Fatihah atau tidak, itu kan udah masuknya wilayah khilafiyah. Maka marilah kita saling menghormati dalam perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi penyebab kita sulit menjadi orang yang soleh, kata Sayyidina Ali, al-hirsu ala dunia, ya, tamak atau rakus atas dunia. Jadi orang kalau tujuan hidupnya materi dunia itu nggak akan ada habisnya, ya. Dalam hadis yang pernah saya baca dalam kitab Jami'us Shaghir lil Imam As-Suyuti, ya, itu beliau mengutip hadis Nabi, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i lidinihi, ya, tidaklah 2 ekor serigala yang dilepas ke dalam rombongan sekelompok kambing gitu ya, ke dalam kandang kambing, tidaklah lebih merusak ketimbang seorang manusia yang rakus. Merusak terhadap apa? Lidinihi, terhadap agamanya, ya. Kalau Nabi mengilustrasikannya luar biasa. 2 serigala lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing. Di dalam misalnya ada 10 kambing. Itu watak binatang, karakter binatang itu, kalau sudah kenyang dia nggak akan mengusik binatang yang lain yang belum dia makan. Oh, dia kenyangnya 1 ekor, nggak akan dia makan 2 atau 3 ekor. Beda dengan watak kita. Nah, coba kita hadir misalnya acara kendurian gitu ya, makan kenyang, udah kenyang ngeluarin tas ya Bu, anak di rumah belum makan, masukin ke dalam tas. Biasanya begitu tuh ya. Boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa, asal tuan rumahnya ngizinin. Ini tuan rumah belum mempersilahkan udah inisiatifnya tinggi gitu ya. Begitu dibuka sama suaminya, tas isinya makanan doang, ada pastel, ada risol gitu ya Bu. Ya, bapak-bapak kayak sama Bu, sama kita juga ya gitu. Ya, itu manusia begitu ya gitu. Kalau binatang kalau udah cukup, udah dimakan sama dia udah, masalah besok urusan besok gitu. Tapi kalau kita nggak begitu ya. Nah, boleh nggak? Boleh, asal tuan rumahnya mengizinkan. Ya Pak, ini saya bawa ya gitu. Nah gitu, lebih baik kita minta izin ketimbang inisiatif langsung masukin ke dalam tas kita gitu ya, ke dalam kantong kresek. Kalau di wilayah saya tuh di Parung udah paham tuh tuan rumah, kalau udah orang duduknya udah mulai nggak stabil tuh ya, nah udah tuh keluarin kantong kresek ya, biar makanan yang nggak kemakan dibawa pulang. Lah tuan rumah juga mau dibiarin ya sayang, basi, malah nanti mubazir gitu ya. Kita bantu supaya nggak mubazir gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua ya, al-hirsu ala dunya gitu ya. Maka supaya kita nggak masuk kategori ini ya, menikmati dunia itu ala kadarnya saja ya gitu. Jangan terlalu, boleh kita menabung, boleh kita menyimpan, silakan saja itu untuk masa depan kita, tapi jadikan semua aktivitas kita menabung itu menyiapkan masa depan untuk tujuan akhirat itu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, supaya bernilai ibadah gitu ya. Jangan sampai dalam diri kita ini tujuan hidup kita hanya untuk sekedar materi gitu ya. Kata Sayyidina Ali, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Orang yang cita-cita hidupnya, tujuan hidupnya hanya untuk cari isi perut ya,
berangkat pagi pulang malam gitu ya, nggak mau kenal sama tetangga, apalagi ke masjid gitu ya. Ya hidupnya sendiri begitu. Nah orang kalau model begini Bapak Ibu, kalau meninggal biarin suruh ke kuburan sendiri ya gitu, nggak mau kenal sama orang, dikira kalau nggak bermasyarakat dia mati nggak diurusin orang ya. Orang mati itu diurusin orang, karena kita akan diurusin orang, maka jadilah kita orang yang mau ngurusin orang gitu. Ada tetangga yang susah ya kita bantu, ada orang yang minta tolong sama kita ya kita bantu semampu kita. Maka Sayyidina Ali itu orang yang tujuan hidupnya hanya untuk cari isi perut, kanat qimatuhu ma yakhruju minhu, maka harga dirinya kata Sayyidina Ali sama seperti yang keluar dari perut, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Nah itu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih ya, yang menjadi penyebab kita terhalang untuk jadi orang yang soleh, asyuhu bil fadli. Syuh itu lebih parah dibanding bakhil ya. Syuh itu ulama mendefinisikannya al-bakhilu ma'al hirsi ya, pelit yang disertai rakus itu syuh ya. Padahal pelit itu sendiri udah jelek ya. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman gitu ya. Orang bakhil, orang pelit itu musuh Allah meskipun orang alim gitu. Nyumbang keramik cuman 10 ke masjid itu pernah saya tuh ya. Ada orang kayaknya nggak kaleng-kaleng Pak, orang kaya gitu, tanahnya di mana-mana, emang orang kaya beneran gitu, bukan orang kaya baru, orang kaya lama ya. Nyumbang ke masjid keramik 10 biji ya, 10 biji. Udah seminggu 2 minggu dia balik lagi ke situ ngomel, kenapa? Keramiknya belum dipasang-pasang sama pengurus masjid ya. Ya padahal keramik yang dia beli bukan granit, bukan gitu, keramik biasa. Kalau yang menurut kita nih pasangnya bagusnya sih di jalan mau ke toilet gitu ya gitu. Ngomel dia, kok nggak dipasang-pasang. Akhirnya ketua DKM-nya ngadep, mohon maaf Pak Haji, ini saya bukan nggak mau masang, Pak Haji ngasih 10 biji, kan saya kudu nyari yang sama ya. Masa iya nanti masjid keramiknya beda-beda. Udah gitu gini, mohon maaf Pak Haji, keramik doang 10 nggak ada yang ngerjain, kan kudu bayar tukang, kudu beli semen, beli pasir, belum bayar tukangnya gitu ya. Oh begitu dia malah jalan begitu ditinggal ya pengurus DKM-nya, nyumbang 10 keramik pengen dipasang buru-buru ya gitu ya. Nah itu di tengah-tengah kita tuh ada yang seperti itu ya gitu ya, hitungan namanya. Nah asyuh itu syuh ya dalam bahasa agama. Kalau bakhil itu kikir, pelit, kita nggak mau berbagi sama orang, itu bakhil. Tapi ketika menyayangkan orang lain, berbagi dengan sesama, itu udah masuk syuh tuh ya. Contoh kita punya tetangga ya, ngundang tetangga-tetangga yang lain ya, dia masak banyak gitu kan, mau menyenangkan ya kaum muslimin gitu ya, dia bagi-bagi sembako, bagi-bagi itu ini. Kata kita nih, sayang banget ya uangnya dihambur-hamburkan buat bagi-bagi orang. Nah tuh kalau udah begitu tuh kita udah bukan masuk kategori bakhil lagi, udah masuknya asyuh ya. Maka kalau sudah tingkatannya asyuhu bil fadli ya, bakhil banget atas kelebihan yang Allah berikan kepada dia ya, itu menjadi penghalang kita menjadi orang yang soleh ya. Bakhil. Kemudian yang keempat nih, ar-riya'u fil amali ya, riya dalam beramal itu ya. Apa sih riya itu? Ibadah kepengen kelihatan orang lain. Cirinya gampang untuk ngukur kita riya atau enggak. Sholat di masjid sama sholat di rumah. Kalau sholat di masjid kelasnya ekonomi, begitu di rumah kelasnya ekspres. Ada rasa nggak enak sama jamaah yang lain gitu ya. Kalau di masjid kita sholat, habis sholat wajib sholat ba'diyah, begitu di rumah cuman sholat wajibnya doang, ba'diyahnya enggak. Nah itu ya, itu indikator-indikator khawatir gitu ibadah sunnah kita ada riyanya
gitu. Karena ibadah kalau sudah riya maka nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu taala. Tapi kalaupun begitu tetap kita lakukan. Ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, itu menafsirkan itu kan banyak ya. Jadi artinya ketika kita ibadah belum karena Allah terus ya sambil minta terus ke Allah. Nah, doa yang jangan kita pernah lupa ya. Nah, doanya Rasulullah kepada saya lupa nih Sa'ad bin Mu'az apa siapa Zaid bin Sabit gitu ya. Kata Nabi, ana uhibbuk wa la tansa akibas shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ya. Doa itu Allah, ya Allah tolonglah saya, bantu saya untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi itu minta, kudu diminta ya. Supaya Allah nanti yang bimbing hati kita. Akan ada masanya nanti kita merasakan ibadah tuh tenang, ibadah tuh udah nggak mikirin orang, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum istiqomah gitu ya, mungkin hanya sepersekian dari ibadah kita, tapi udah alhamdulillah lah ya. Mudah-mudahan ibadah kita yang sudah bisa khusyuknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan itu doang yang kita minta, ada doa ya supaya kita tumbuh di dalam kalbu ini cinta sama Nabi Muhammad ya. Itu diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Apa doanya? Allahumma habibni ila habibika sayyidina Muhammad, Allahumma habibni ila habibika Muhammad. Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan di dalam kalbu ini kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ya, supaya kita kalau dengar nama Nabi itu langsung gitu ya, ada rasa rindu di sini tuh, kepengen ketemu dengan Rasulullah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az itu beliau menjelang wafatnya ya, saat beliau kan terkena panah gitu saat perang Khandaq ya, gitu. 10.000 ya pasukan gabungan yang dipimpin oleh kaum Quraisy Mekah ya menyerang Madinah ya. Nah, Sa'ad bin Mu'az itu terkena panah, kemudian sakitnya parah sehingga menjadi jalan beliau dipanggil oleh Allah. Nah, sebelum wafatnya itu beliau wafat di pangkuannya Rasulullah. Jadi Nabi angkat kepalanya di pangkuan beliau. Apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'az? Kata beliau, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Rasulullah, gitu ya, sambil berderai air mata gitu. Beliau nangis, Sa'ad bin Mu'az. Maka saat ruhnya kembali ke hadirat Allah, apa kata Nabi? Ihtazzal arsyu bi mauti Sa'ad. Ya, aras itu bergoyang, bergetar disebabkan wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Seorang tokoh ya dari suku Aus ya, dari kalangan Ansor yang wafat dalam keadaan cinta kalbunya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Syaraful Anam tuh, malahu mim musbihi faza ummatuhu bihi man yamut fi hubbihi nalakullal matlabi. Orang yang mati fi hubbihi dalam cinta kepada Rasulullah nalakullal matlabi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ya riya fil amal gitu ya. Kita dawamkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya ibadah kita dibimbing oleh Allah. Kita dawamkan doa Allahumma habibni ila habibika Muhammad, supaya Allah berikan dalam kalbu ini rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang kelima yang terakhir nih yang menjadi asbab kita susah menjadi orang yang soleh, al-i'jabu birra'i, ya, merasa kagum dengan akal kita, dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita. Hati-hati itu ya. Maka setiap kita mau ngaji itu biasanya kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, biar jangan sampai tuh kita punya pemahaman, punya kebisa gitu ya, punya hafalan yang bagus, jangan sampai tuh merasa dari diri kita. Itu semua anugerah Allah Subhanahu taala. Kata Imam Ghazali, awwalu man qasa iblis fahalaka biqiyasihi.
Makhluk Allah yang pertama kali membanggakan analoginya, membanggakan akalnya, itu iblis. Ya, maka dia celaka dengan analoginya dia sendiri. Ya, ketika Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam, sujud penghormatan, makhluk Allah yang membangkang adalah iblis. Kenapa? Karena loh, ini baru dicipta kok udah enak banget langsung dihargai sebegini. Saya udah 8.000 tahun ya beribadah kepada engkau yang Allah belum dihargai sampai sehebat ini. Ya, dia menggunakan akalnya. Kata Imam Ghazali, awwalu man qasa iblis fahalaka biqiyasi. Orang yang pertama kali membanggakan analoginya, akalnya, ya, membanggakan kecerdasannya, kepintarannya, kehebatannya, itu iblis, maka dicelaka dengan akalnya, dengan analoginya dia sendiri, ya. Nah, yang bagus pernyataannya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kullamazdadtu ilman izdadtu ilman bijahli. Setiap aku bertambah ilmu, maka aku semakin bertambah tahu dengan kebodohanku sendiri. Itu Imam Syafi'i, ya. Jadi setiap ilmunya nambah itu merasa saya tuh belum apa-apa gitu. Saya tuh banyak nggak ngertinya ketimbang ngertinya. Maka kalau Bapak Ibu, ya, sebagai terakhir nih ya, satu waktu Imam Syafi'i itu di usia-usia remaja bertemu dengan Imam Malik yang menjadi guru beliau, ya, terjadi diskusi hangat antara sang guru dengan murid. Kata Imam Malik ke Imam Syafi'i, ini guru yang menghormati murid karena tahu kapasitas Imam Syafi'i di usia remajanya saja sudah bisa memberikan fatwa. Imam Syafi'i itu usia 15 tahun sudah bisa memberikan fatwa. Apa kata Imam Malik? Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra. Ya. Wahai Imam Syafi'i, jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Yagdu khimason wa yaruhu biqonan. Pagi hari, ya, perutnya kosong, lapar, sore hari dia udah kenyang, gitu. Nah, Imam Malik memahami rezeki itu, Allah kalau udah berkehendak, ya, tanpa harus kita cari, rezeki itu datang. Sedangkan Imam Syafi'i punya pemahaman saat itu di usia remaja, yang namanya rezeki harus dicari, gitu. Ya, maka selisih paham nih, beda pendapat nih. Gurunya mikir rezeki mah Allah yang ngatur, nggak kemana-mana, kalau udah Allah yang pengen mah datang sendiri. Nah, akhirnya kedua-duanya kepengen pembuktian. Ya, Imam Syafi'i pamit tuh pulang. Di pertengahan jalan tuh beliau melewati perkebunan anggur yang sedang panen. Ya, kemudian sang pemilik perkebunan itu melihat ada seorang remaja yang gagah gitu melewati perkebunannya, dipanggil tuh, kebenaran nih, saya kurang orang nih, lagi manen anggur, kurang orang. Situ bisa bantu saya nggak nih, bantuin anak buah saya manen anggur nih. Imam Syafi'i dengan semangat, ya saya bantu, siap. Bantulah sama Imam Syafi'i. Begitu selesai manen anggur, ya, selesai manen anggur nih, Imam Syafi'i dapat jatah gitu, dapat ujroh, dapat upah dari hasil usahanya, ya, dapat 1 karung anggur, kira-kira ukuran 50 kilo. Ya, namanya murid yang berbakti itu dapat anggur nggak langsung pulang. Ya, kalau kita langsung pulang, ya. Imam Syafi'i itu ingat sama gurunya, waduh, saya anggur sebanyak ini saya bawa pulang, gimana dengan guru saya? Akhirnya tuh habis dapat ujroh, dapat upah sekarung anggur itu, beliau nggak jadi balik, malah putar arah balik lagi ke rumah gurunya Imam Malik. Di tempat yang berbeda sebelum Imam Syafi'i datang, Imam Malik mau ngajar ngaji. Ya, kata Imam Malik tuh sore hari, di sana kan cuacanya sore hari itu masih terasa terik gitu, panas. Kata Imam Malik, wah enak banget, kayaknya panas-panas begini makan anggur gitu. Ya, nggak lama assalamualaikum gitu. Ya, dibuka, ngapain balik lagi? Ini guru ada anggur, silahkan dicicipin.
Begitu udah makan, Imam Malik seneng, senyum akhirnya. Tuh, bener nggak kata saya? Ya, saya mau posisi makomnya, rezeki nggak usah nyari kayak sampean gitu. Iya, kalau sampean mau rezekinya kudu nyari. Ya, maka Bapak Ibu nih dalam urusan rezeki itu ada 10 ya cara mendapatkan rezeki. Nanti lain waktu ya, biar Pak Haji Ali bisa ngundang lagi nih. Ar-rizqu bis-sa'i, ar-rizqu bil madmun, ar-rizqu bis shadaqah. Itu jadi ada cara orang tuh mendapatkan rezeki. Ada yang harus lewat jalan usaha, kerja, berangkat pagi pulang malam. Ini saya pernah ketemu orang daerah Bojong Sari nih, orang umur 70 tahun, saya lupa nama haji siapa gitu, itu makelar tanah Pak. Hanya bedanya sama kita, kalau kita mau jadi makelar itu nyari orang, nyari yang punya tanah sama nyari yang mau beli. Kalau dia enggak Pak, dia duduk manis di rumah, tiba-tiba datang orang yang mau jual tanah. Pak Haji, ini saya punya tanah 2 hektar ya, ini sertifikatnya, nanti Pak Haji tolong ya cari yang beli gitu. Nggak lama, nggak sampai seminggu, tiba-tiba datang orang, Pak Haji ada ini tanah nggak? Ini saya kebetulan, gitu ya. Dia mah udah tinggal di rumah, ya nggak kemana-mana, kerjanya tuh zuhur ke masjid, asar ini maghrib ya ngisi ini pengajian anak-anak Quran gitu. Tapi orang lain punya mobil, dia punya mobil, rumahnya bagus lagi, anak-anaknya dapat rumah semua. Nah itu ar-rizqu bil madmun namanya, itu rezekinya Imam Malik tuh kayak begitu. Ya, beda sama kita ya gitu. Nah itu insya Allah nanti lain waktu kita bahas. Nah itu 5 hal itu yang menjadi asbab kita terhalang untuk menjadi orang yang soleh. Maka introspeksi diri kita, jangan sampai kita masuk kategori golongan orang yang al-qanaah bil jahli, kemudian al-hirsu ala dunya, asyuhu bil fadli, ar-riya'u fil amali, dan al-i'jabu birra'i. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.